Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man amalah wa la yaruddu man sa'alah wa la yaqta'u man wasalah wa la yaslubu man syakarah wa la yakilu man tawakkala alaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqullaha mastata'tum. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat ke-7 yang artinya, dan kami telah mengilhamkan kepada ibunda Musa alaihissalam, berilah susu kepada Musa, dan apabila engkau khawatir terhadap keselamatannya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau merasa takut, jangan pula engkau bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah satu di antara utusan-utusan kami. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seringkali dalam hidup kita harus memilih di antara beberapa pilihan. Yang pilihan-pilihan itu akan menentukan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Ini terjadi dalam urusan pribadi kita. Ini terjadi dalam masalah hubungan kita dengan seseorang. Ini terjadi dalam masalah persahabatan kita. Ini terjadi dalam masalah karir ataupun finansial kita, pekerjaan kita. Ini terjadi dalam sikap-sikap moral kita. Seringkali kita harus memilih hal-hal yang akan berdampak besar kepada masa depan yang akan kita alami. Dan dalam kondisi-kondisi seperti itu kadang kita merasa bingung. Pilihan mana yang paling tepat untuk saya? Walaupun sebetulnya di dalam syariah kita diajarkan untuk meminta pendapat Allah dengan melakukan 2 rakaat sholat yang kita kenal dengan sholat istikharah. Lalu meminta pendapat orang-orang yang berilmu dengan istilah istisyarah, meminta isyarat. Isyarat itu artinya petunjuk. Tetapi sebetulnya kadang setelah kita istikharah, hati kita masih dalam keadaan bimbang. Kita belum benar-benar yakin mana yang Allah pilihkan untuk saya. Terlebih lagi terkadang secara subjektif sebetulnya kita sudah menentukan pilihan. Hanya kadang-kadang subjektivitas kita itu tidak membuat kita tenang. Kadang kita sudah menentukan pilihan, saya akan memilih A. Tetapi masih ada rasa tidak tenang di dalam hati saya, sehingga saya istikharah. Walaupun sholat ini untuk menentukan pilihan, tetapi sebetulnya kita niatkan untuk memantapkan pilihan. Tetapi setelah istikharah, kita semakin malah tidak mantap, semakin tidak tenang. Karena bisa jadi pilihan Allah berbeda dengan pilihan kita, dan kita tidak menginginkan itu. Jadi istikharah
terkadang membuat kita belum benar-benar bisa menentukan pilihan mana yang insya Allah akan terbaik buat saya dan Allah ridho pastinya. Lalu kita meminta pendapat manusia, orang yang berilmu, orang yang berpengalaman, orang yang lebih tua dari kita, yang sudah makan asam garam kehidupan. Mereka pun tidak memberikan sebuah arahan ataupun sebuah isyarat yang jelas. Masih memberikan kepada kita pilihan, terserah kepada kita masing-masing. Dalam kondisi-kondisi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menentukan sebuah pilihan yang insya Allah pilihan itu tidak akan membuat kita menyesal selamanya. Yang walaupun pilihan itu terkadang adalah pilihan yang paling berat dalam kehidupan kita. Ini kadang yang paling sering terjadi dalam masalah urusan hubungan kita dengan seseorang atau dalam masalah karir dan pekerjaan. Ini sering sekali membuat seseorang itu bingung. Sering sekali membuat seseorang itu khawatir, takut, sehingga akhirnya dia memilih pilihan yang paling aman buat dia. Dan belum tentu pilihan yang menurut logika kita paling aman untuk masa depan kita adalah yang terbaik. Belum tentu apa yang kita sukai itu adalah apa yang paling bermanfaat buat kita. Karena kita tahu firman Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu adalah baik untuk kalian. Kita nggak mau memilih itu, padahal itulah yang terbaik untuk kita. Kita tidak mau meninggalkan sesuatu, padahal dengan meninggalkan itulah menjadi kebaikan buat kita. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu, bisa jadi kalian menginginkan sesuatu, bisa jadi kalian sangat mengharapkan sesuatu, padahal itu buruk untuk kalian. Lalu bagaimana melawan emosi subjektivitas kita sendiri, keinginan kita sendiri, hasrat kita sendiri, logika matematika kita sendiri? Bagaimana melawannya? Kita coba untuk belajar kalimat terakhir dari ayat itu. Apa kalimatnya? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu, kalian gak tahu. Kalimat inilah yang disebut dengan kalimat iman. Di atasnya adalah sebuah realitas. Kadang kita menyukai sesuatu, tapi menurut Allah itu nggak baik untuk kalian. Kadang kita membenci sesuatu, kata Allah itulah yang terbaik untuk kalian. Gimana kita memantapkan hati kita dalam kondisi-kondisi dilematis seperti ini? Belajarlah kalimat terakhir dari ayat tersebut. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu, kalian nggak tahu. Bisa nggak kita internalisasi dalam diri kita, membangun self awareness kita bahwa kita nih jahil, kita nih fakir, nggak tahu apa-apa, nggak punya apa-apa. Allah alim, hakim, khabir. Allah ghani, Allah malik. Allah maha tahu, Allah maha teliti, Allah maha bijaksana, Allah maha kaya, Allah maha kuasa. Kita jahil dan fakir, bodoh dan tidak tahu apa-apa. Ini kita coba bangun, dan itulah yang disebut dengan iman. Ketika kita merasa diri kita tidak tahu apa-apa, Allah yang maha tahu, itulah iman. Seperti ketika Allah bertanya kepada malaikat saat Allah ingin memperlihatkan ilmu Adam kepada mereka. Wahai malaikat, sebutlah nama-nama ini. Apa yang jawaban malaikat? Kami tidak tahu apa-apa kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Lalu ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, jawaban sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Kami tidak tahu apa-apa. Ini iman. Dengan kalimat itulah mereka menentukan pilihan-pilihan yang berat dalam kehidupan mereka. Terkadang pilihan itu tidak sesuai dengan harapan mereka. Allah lebih tahu dan kalian tidak tahu. Sehingga jangan sok tahu. Sehingga ikutlah kepada yang maha tahu. Terjadi dalam perang Badar. Ketika para sahabat diberikan pilihan. Mau berperang melawan satu karavan dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Tidak dikawal oleh prajurit profesional, hanya beberapa orang yang berpedang saja. Dan kalau mendapatkan kemenangan dalam perang melawan karavan dagang ini, mereka akan mendapatkan ghanimah, harta yang sangat banyak. Miliaran, puluhan miliar. Karena baru pulang dari Syam. Atau menghadapi pasukan profesional dan tentara bayaran yang jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak daripada kalian, yang dipimpin oleh orang yang paling terkenal dengan strategi perang, yaitu Abu Jahal. Kalaupun kalian menang, gak banyak ghanimah di sana.
Ini kasih pilihan oleh Allah. Direkam di dalam pembukaan surat Al-Anfal. Mana yang kalian lebih suka? Allah langsung katakan, kalian lebih suka pilihan yang Abu Sufyan. Sedangkan Allah lebih suka pilihan yang menghadapi Abu Jahal. Lalu kalian merasa berat, kalian merasa takut, kalian merasa ini dan itu dan segala macam. Datanglah Rasulullah SAW mentarbiah mereka, mentasjih mereka, membuat mereka percaya, mengencourage mereka. Bahwa pilihan Allah itu paling tepat untuk kita. Allah lebih tahu, kita nggak tahu. Walaupun secara zahir, secara hitung-hitungan logika, kita mengatakan apa untungnya menghadapi Abu Jahal. Udahlah pasukannya lebih besar, isinya tentara bayaran dan profesional. Kalaupun menang, karena kemenangan secara logika agak berat nih. Kalaupun menang, untungnya kecil. Sedangkan Abu Sufyan, udahlah tentaranya cuma bawa pisau, jumlahnya sedikit, dan kemungkinan besar menang, dapatnya lebih banyak. Itulah hidup. Tapi Allah kemudian mengatakan yang ini, bukan yang ini. Setelah ditarbiyah oleh Nabi, akhirnya mereka sami'na wa ata'na. Allah wa rasuluhu a'lam. Kami ikut, karena Allah dan Rasul lebih tahu. Apa yang terjadi? Dalam perang Badar kita sama-sama mengingat adegan yang luar biasa ketika Allah mengutus 1000 malaikat yang turun berangsur-angsur dengan ikat kepala hijau, dengan membawa panah busur yang sama persis seperti yang dipakai oleh Nabi, sama persis bentuk busurnya, ukurannya, anak panahnya, dan seterusnya, turun untuk membantu mereka. Kemudian Allah berikan kepada mereka kemenangan, bukan cuma kemenangan dari sisi finansial, tapi kemenangan strategi dakwah yang membuat mereka akhirnya bisa mendapatkan kemenangan-kemenangan yang tidak terhitung jumlahnya setelah itu. Karena manusia hanya bisa melihat sesuatu yang tampak. Allah Maha tahu dengan apa yang tidak tampak hari ini. Akhirnya veteran Badar mendapatkan kemenangan dunia dan akhirat. Kemenangan dunia adalah strategi dakwah mereka terus berkembang dan ekspansi kemana-mana, sedangkan kemenangan akhirat seluruh veteran Badar diberikan jaminan surga oleh Allah dan dihapuskan dosanya sampai akhir hayat mereka. Ini lebih besar daripada apa yang dibawa oleh Abu Sufyan dengan karavan dagang. Itulah hidup. Dari ayat yang tadi dibaca di surat Al-Qasas, kita juga belajar tentang pilihan ini yang terjadi kepada keluarga Musa alaihissalam. Ketika ibu Musa melahirkan anak bayi laki-lakinya di tahun yang tidak boleh melahirkan anak bayi laki-laki. Untungnya Harun, kakaknya Musa, lahir di tahun yang boleh melahirkan anak laki-laki. Makanya kita tidak pernah mendengar cerita Harun itu dihanyutkan ke sungai Nil. Padahal dia anak laki-laki Bani Israel. Karena tahun itu boleh melahirkan, jadi selang-seling. Tahun ganjil, laki-laki boleh lahir. Tahun genap tidak boleh. Kalau lahir anak laki-laki, dibunuh sama Firaun. Qadarullah, Musa lahir di tahun tidak boleh lahir anak laki-laki. Bagaimana menyelamatkan bayi Musa ini? Sementara ibu Musa bukan tokoh, ayah Musa bukan tokoh, mereka tidak punya kekuatan apapun, tidak ada backing siapapun. Dan pada masa itu sistem tentang pencatatan ataupun data setiap penduduk yang ada di Bani Israel itu sangat sistematis dan rapi. Tidak mungkin mereka mengabaikan dan membuat mereka tersembunyi dari pandangan pemerintahan Firaun. Tercatat sampai ke level yang paling rendah. Bagaimana menyelamatkan bayi Musa? Pakai logika, kita sembunyikan aja di dalam rumah. Datang tentara Firaun untuk ngecek. Kita bawa lari aja ke hutan. Bagaimana mereka bisa survive di hutan? Kita bawa ke luar negeri, bagaimana mereka bisa melintasi ribuan mil padang pasir, sementara mereka dengan perbekalan sebatas seadanya. Belum lagi ketika mereka ketemu dengan perampok jalanan. Kalaupun sampai ke luar negeri, bisa jadi tempat yang mereka tuju itu masih di bawah wewenangnya Firaun. Logika-logika yang membuat mereka terus mentok, bagaimana? Akhirnya Allah memberikan sebuah pilihan yang tidak logis, tapi yang terbaik. Yang tidak logis, hanyutkan ke sungai Nil. Pilihan yang tidak logis. Dan secara emosional ini sangat berat bagi seorang perempuan, bagi seorang ibu. Apalagi anaknya adalah bayi yang bernama Musa. Semua orang takjub dengan bayi ini. Calon nabi, pastinya dia seseorang yang sangat luar biasa, membuat orang semakin sayang kepada dia. Sejak dia bayi nabi. Ibunya nggak akan tega menghanyutkan bayinya ke sungai Nil. Tapi kata Allah, inna radduhu ilaik. Gak usah khawatir, nanti akan kami kembalikan dia kepada kamu. Ini janji nih. Siapa yang bertakwa kami kasih jalan keluar, itu janji. Siapa yang beriman kami berikan kemuliaan, itu janji. Siapa yang bersedekah kami lipatkan hartanya, itu janji. Siapa yang bersabar maka kami berikan berita gembira, itu janji. Allah berjanji kepada ibu Musa,
Hanyutkan ke sungai Nil. Inna radduhu ilai. Kami kembalikan nanti, nggak akan hilang, nggak akan hanyut, nggak akan kesasar, nggak akan binasa, nggak akan celaka. Kami kembalikan. Ini kan logika iman. Tapi logika kita mengatakan sungai Nil itu sulit untuk survive. Anak bayi pula, dengan hewan-hewan buas yang ada di dalamnya, dengan arus yang deras, dengan panjangnya sungai Nil yang membelah beberapa negara. Bagaimana bisa survive? Tapi lakukanlah, la takhafi, jangan khawatir, kami akan kembalikan. Ibu Musa adalah ibunya seorang nabi, imannya luar biasa, sehingga akhirnya bismillah dengan iman kepada Allah, bukan dengan logikanya, bukan dengan emosinya yang ridho, dia justru melawan emosinya sendiri yang tidak tega, dihanyutkan langsung Musa ke sungai Nil. Langsung merasa kehilangan, seolah-olah hatinya farigho, nggak ada rasa apapun selain Musa. Dia merasa kehilangan Musa, nih kayaknya Musa udah nggak akan pernah ketemu lagi selama-lamanya. Allah kuatkan lagi, Allah ingatkan lagi, aku akan kembalikan dia kepadamu. Hanyut Musa. Luar biasanya lagi, alur yang Allah buat ketika Musa hanyut itu melatih keimanan. Udahlah dihanyutkan ke sungai Nil, masuk selokan yang mengarah ke istana musuhnya Musa. Dihindarkan dari Fir'aun, Allah hantarkan ke depan gerbang istananya Fir'aun. Allah sebaik-baik yang membuat rencana. Dihindarkan dari Fir'aun, malah Allah hantarkan di depan gerbang istana Fir'aun. Dengan cara apa? Dihanyutkan ke pemandian keluarga Fir'aun. Ditemukan oleh dayang-dayang Fir'aun, diberikan kepada istri Fir'aun, tidak diberikan kepada dayang-dayang atau pegawai istana atau kemudian dibawa lari ke antara orang-orang Kipti, enggak, dibawa ke tengah pusatnya istana Fir'aun, istri Fir'aun, di dalam kamarnya Fir'aun. Allah yang membuat rencana. Apakah Musa celaka dengan itu? Allah sudah berjanji, Allah la yukhliful mi'ad, enggak pernah ingkar janji. Ketika Fir'aun datang melihat ada bayi di dalam pangkuan istrinya, dan tahu ini pasti bayi Bani Israel yang dihanyutkan atau dibuang supaya selamat dari hukuman Fir'aun, langsung mau diambil, ditahan oleh istri Fir'aun. Kenapa? Allah telah memasukkan rasa cinta di dalam hati istri Fir'aun untuk bayi Musa, agar dengan itu Allah menyelamatkan Musa. Allah menjaga Musa dengan tangan musuhnya Musa. Sehingga akhirnya Fir'aun karena dia tidak tega kepada istrinya, qadarullah juga mereka belum punya anak, akhirnya amanlah Musa di dalam istana Fir'aun. Tidak lama kemudian Musa haus lapar, ingin meminta makanan, susu. Lalu diadakanlah sayembara, siapa yang bisa memberi susu istana, bayi istana akan mendapatkan hadiah yang sangat besar dan kedudukan yang sangat tinggi. Apa kedudukan yang sangat tinggi? Dia tinggal di dalam istana sebagai ningrat, mendapatkan ruang yang istimewa, VIP, mendapatkan all access di istana. Semua ibu-ibu yang ada di Mesir mendaftar untuk memberikan susu kepada bayi istana tersebut. Nggak ada yang tahu itu siapa. Mereka mengira itu bayi Fir'aun. Tetapi Allah mengalihkan Musa dari mereka semuanya. Allah yang mengatur rencananya. 1, 2, 100 dan seterusnya. Tidak ada yang bisa menyusui Musa. Sampai akhirnya berita ini didengar oleh ibu Musa dan beliau berangkat langsung ke istana. Dan ketika mendekap Musa yang masih bayi, Musa langsung tenang dan bisa mendapatkan susu yang dari ibu biologisnya. Lalu keluarga besar Firaun mengatakan, perempuan ini bukan perempuan biasa, perempuan ini orang yang sangat mulia, maka wahai ibu, bawalah keluargamu, suamimu, anak-anakmu, tinggal di dalam istana dan jadilah ibu susu buat anak saya. Maka kembalilah Musa kepada ibunya dalam keadaan sehat walafiat. Coba bayangkan ketika ibu Musa memilih logikanya sendiri, membawa Musa ke hutan, membawa Musa ke luar negeri, melintasi padang pasir yang beratus-ratus atau ribuan mil. Apakah Musa akan hidup senyaman ini? Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, kulli fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Berikanlah saya satu ucapan dalam Islam atau satu nasihat dalam Islam yang saya tidak perlu lagi meminta nasihat itu kepada selain engkau setelahnya. Beri saya satu nasihat yang itu cukup untuk saya hidup dan tidak akan perlu lagi nasihat-nasihat lain setelahnya. Satu nasihat saja, modal hidup. Kalau kita dimintai nasihat oleh anak kita untuk modal hidup, yang tidak perlu lagi meminta nasihat setelahnya, kita akan bingung, apa yang paling terbaik? Mungkin kita akan mengatakan belajar yang rajin. Ada yang mengatakan banyak menabung supaya kamu kaya. Ada yang mengatakan berbakti sama orang tua. Ada yang mengatakan jadilah anak yang baik. Dan banyak lagi nasihat-nasihat yang kita kira itu akan cukup untuk hidupnya selamanya dan tidak perlu lagi meminta nasihat yang lain setelahnya. Tapi ketika Nabi diminta hal yang sama, apa jawaban Nabi? Qul amantu billah tsumma istaqim. Nasihat untuk hidup, katakan saya yakin sama Allah, kemudian komitmenlah. Luruslah on the track. Ikutilah apa yang Allah arahkan. Ikutilah petunjuk Allah. Katakan saya yakin sama Allah. Allah lebih tahu, saya nggak tahu. Allah maha kuasa, saya tidak kuasa. Allah kaya, saya fakir. Katakan saya yakin sama Allah. Kemudian istaqim, ikuti jalan yang lurus. Komitmen, tetaplah on the track. Ikuti petunjuk Allah. Itulah nasihat. Ternyata jika kita ingin hidup kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang besar, dunia sampai akhirat, maka syaratnya sederhana, amalkan saja nasihat Nabi ini yang tadi sudah kita terjemahkan dalam kisah-kisah, kita terjemahkan dengan ayat-ayat yang lain. Intinya adalah pilihlah Allah, maka kita tidak akan pernah kecewa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan hati kita dalam pilihan-pilihan hidup sehingga kita selalu melibatkan Allah, dan setelah itu kita akan melihat keajaiban terjadi dalam kehidupan kita. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada waj'al lana min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa min kulli usrin yusra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.